Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 7 dalam pembahasan komunikasi politik, tapi kali ini dengan topik yang berbeda. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan komunikasi antar dan lintas budaya dalam komunikasi politik. Tetapi sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kak Eka Syafitri, yang kedua ada Laura Gresensia Anjeli Winda, Adinda Nurdiana Adzani, Fulgentius Taek, Intaniar Jasmine Mesang, dan saya sendiri sebagai moderator, Maria Yunita Nana. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri untuk menjelaskan terkait dengan topik tersebut. Selamat menikmati. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian komunikasi antar budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini menurut E.B. Taylor. Komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antar orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, kelompok ras, atau komunitas bahasa, komunikasi tersebut disebut komunikasi antar budaya, yang selanjutnya disingkat KAB. Jadi pada dasarnya komunikasi antar budaya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, apa makna pesan verbal dan non-verbal menurut budaya-budaya bersangkutan, apa yang layak dikomunikasikan, kapan mengkomunikasikan, dan bagaimana cara mengkomunikasikannya melalui verbal maupun non-verbal. Selanjutnya kita masuk pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya atau cross-cultural communication adalah bidang studi komunikasi yang memandang bagaimana manusia yang berbeda latar belakang budaya berkomunikasi. Komunikasi lintas budaya adalah studi yang berakar dari studi antropologi budaya. Titik berat komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi dalam berbagai macam budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya merupakan pintu gerbang agar dapat memahami komunikasi antar budaya atau intercultural communication. Contoh bagaimana gaya komunikasi pria dalam budaya Amerika dan budaya Indonesia. Tetapi lambat laun, komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya sering dipertukarkan. Kemudian waktu selanjutnya saya berikan kepada presentator selanjutnya. Terima kasih. Perbedaan antara komunikasi antara budaya dan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, komunikasi lintas budaya. 1. Awalnya diartikan sebagai proses mempelajari komunikasi di antara individu maupun kelompok suku bangsa dan ras yang berbeda negara. Karena pasti beda negara, pasti beda budayanya. Yang kedua, menekankan perbandingan kebudayaan. Yang ketiga, penelitian komunikasi lintas budaya sebagian besar bersifat komparatif. Yang keempat, komunikasi lintas budaya merupakan pintu gerbang untuk mempelajari komunikasi antara budaya. Yang berikut, komunikasi antara budaya. Yang pertama, studi yang menghubungkan komunikasi dengan budaya dan komunikasi lintas budaya termaksud di dalamnya. Yang kedua, merupakan bidang penelitian yang baru, manfaat mempelajari komunikasi lintas budaya. Slide selanjutnya komunikasi antara budaya dan komunikasi lintas budaya dalam komunikasi politik. Komunikasi antara budaya terjadi bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi. Namun, kedua individu tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga komunikasi antara budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, logika maupun definisi dari topik yang sedang dibicarakan. Bahkan komunikasi antara budaya pun juga bertujuan sebagai alat efektivitas komunikasi agar informasi yang disampaikan itu dapat dimengerti secara efektif, maka diperlukan adanya komunikasi antara budaya ini.
Peran bahasa saat ini merupakan alat yang sangat berperan penting dalam komunikasi antar budaya, contohnya dalam konteks komunikasi politik. Kampanye merupakan segala kegiatan yang bersifat membujuk. Intinya, di dalam kampanye terjadi serangkaian tindakan komunikasi yang bertujuan untuk membujuk sejumlah besar khalayak. Di sini terlihat bahwa peran bahasa sangat penting untuk mencapai efektivitas yang diharapkan. Penting sekali untuk mengenal siapa khalayak, apa yang dinilai penting dan tidak oleh khalayak. Dengan kata lain, perlu menggali budaya dari khalayak yang akan dipersuasi. Nah, efektivitas komunikasi politik akan sangat ditentukan oleh kesamaan persepsi antara para kandidat dengan masyarakat sebagai konstituen. Ketika seorang kandidat mendapat suara terbanyak, kemungkinan ia telah menjalankan komunikasi politik yang berhasil menjangkau area kesamaan persepsi antara dirinya dengan masyarakat. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai yang diusung oleh kandidat yang dipilih berada di dalam wilayah nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Oke, sekian. Peran kebudayaan sangat penting bagi latar belakang dari calon politik. Misalnya, pada tahun 2012, Jokowi mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta. Jokowi menjalankan sebagian besar hidupnya di Solo, sehingga beliau merupakan sosok yang sangat kental menyerap nilai-nilai Solo, di mana Solo terkenal dengan adat kebudayaan yang sopan, santun, serta memiliki ciri khas kebudayaan yang sangat dipelihara. Hal ini membuat masyarakat Indonesia meletakkan beberapa karakter mengenai Jokowi seperti rendah hati, tulus, komunikatif, dan sederhana. Budaya sangatlah kuat mempengaruhi persepsi seseorang dalam menilai seorang kandidat. Misalnya, kemenangan Jokowi dalam pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2012, sebagian besar pemilihnya didasarkan oleh motif yang bersifat personal dan emosional, dan hanya sedikit yang memilih berdasarkan program yang ditawarkan kandidat. Sifat-sifat yang kembali mencirikan dimensi budaya yang menekankan feminitas. Melihat dari paparan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa bahasa bukan semata-mata sebagai unsur kebudayaan yang universal, tetapi juga merefleksikan kepribadian individu dan kebudayaan masyarakat, dan pada gilirnya membantu membentuk kepribadian dan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pergeseran di dalam pilihan ragam bahasa dapat dipandang sebagai petunjuk bagi proses transformasi budaya komunikasi politik. Proses transformasi budaya secara garis besar diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan, dan juga konteks zaman. Dan yang kedua, modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan, dan konteks zaman. Dan yang ketiga, yaitu penentuan dan permasyarakatan nilai-nilai. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu komunikator memainkan kartu identitas yang diyakini dapat mempengaruhi persepsi komunikan. Sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, masyarakat yang menjadi komunikan berdasarkan analisis terhadap nilai-nilai budaya dominan yang tersirat di dalam artikel pada surat kabar, dapat disimpulkan bahwa dalam kampanye kandidat perlu membangun pencitraan berdasarkan nilai-nilai budaya. Dalam hal ini, pencitraan yang mereduksi jarak kekuasaan dan berorientasi nilai feminitas. Demikian hasil presentasi kami terkait dengan komunikasi antar dan lintas budaya dalam komunikasi politik. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, menyampaikan saran dan kritikan, kami persilakan untuk mengetiknya pada kolom komentar. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.